Ya, kalau ya ada para tokoh atau para politisi yang anti terhadap hilirisasi, ya sudah dapat dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang anti terhadap konstitusi negara ini ya. Karena konstitusi negara ini ya memang eh, mengamanatkan bagaimana kita bisa memanfaatkan ya bumi, air dan kekayaan alam itu bisa dimanfaatkan untuk ya, bangsa ini gitu kan. Jadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, oleh Pak Prabowo itu ya sesuai dengan amanat dari konstitusi kita. Nah, dari hilirisasi itu sudah terbukti ya sejak dicanangkan oleh Pak Jokowi, sektor-sektor yang eh, ekonomi di kita yang tadinya belum dihilirisasi sekarang makin berkembang ya. Indonesia punya peran penting akhirnya di dalam ekonomi dunia ya. Kita menjadi orang yang memang dianggap di dalam ekonomi dunia. Kita bukan lagi hanya menjadi konsumen ya. Kita sudah menjadi produsen. Nah, ini yang tidak disukai oleh bangsa-bangsa asing ya, karena mereka ingin memanfaatkan kekayaan alam Indonesia untuk kepentingan ya bangsa mereka. Tentu ya, sebagai seorang warga negara Indonesia, sebagai anak bangsa yang berpikiran normal dan sehat ya, siapapun ya, itu pasti akan mendukung yang namanya hilirisasi. Pasti. Ya ibaratnya rumah kita gitu kan, kita mengelola urusan di internal rumah kita, terus ada tetangga yang mau ngerecokin, tentu kan kita akan menolak gitu. Nah, jadi kalau sampai ada politisi, pejabat di negara ini yang anti terhadap hilirisasi, ya sudah dapat dipastikan, saya bilang. Mereka adalah orang-orang yang memang menjadi wakil dari pihak asing yang tentu ingin agar supaya pihak asing yang menguasai kekayaan alam kita, dan tentu ya mereka sebagai pribadi-pribadi ya mendapatkan uang yang besar dari pengkhianatan tersebut. Itu sudah pasti. Jadi begini ya, kalau bicara hak artinya kita harus mengacu kepada aturan yang berlaku di negara ini ya. Kenapa? Ya karena di negara ini berdasarkan konstitusi menyatakan bahwa negara ini adalah negara hukum. Maka kalau ketika bicara hak ya tentu harus ada dasar hukumnya. Nah, khusus untuk royalti musik ini ada undang-undangnya, namanya Undang-Undang Hak Cipta. Di mana di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada memuat terkait hak ya pencipta sama hak pelaku pertunjukan. Artinya si pencipta memiliki hak, si penyanyi sebagai pelaku pertunjukan itu juga memiliki hak ya yang diatur di undang-undang yang sama. Nah, dalam kasus yang sekarang terjadi, seorang pencipta lagu ya memberikan lagunya kepada si penyanyi untuk dinyanyikan ya. Ketika lagu itu belum diberikan ya kepada si penyanyi dan belum diterbitkan, maka tidak ada belum ada hak di sana yang terjadi gitu kan. Nah, hak cipta itu terjadi ketika lagu itu sudah dikeluarkan ya. Nah, di situ ada namanya hak si penyanyi juga. Nah, kalau si penyanyi ya, kita bicara di sini penyanyi original ya, akhirnya dilarang ya
oleh si pencipta lagu untuk menyanyikan lagu yang dia populerkan, artinya ada pelanggaran hak terhadap si penyanyi yang dilakukan oleh si pencipta lagu, ya, di dalam undang-undang hak cipta. Makanya ya kalian ya harus tahu bahwa hak itu diatur. Kalau sampai pencipta lagu melarang, artinya kan sudah ada pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Nah, makanya si penyanyi pun berhak untuk melarang si pencipta lagu untuk bisa makan dari suaranya. Makanya saya menantang Ahmad Dhani Jazz untuk mencabut, ya, misalnya suara Once dari seluruh platform musik, ya, agar supaya ya, Ahmad Dhani tidak mendapatkan royalti dari suaranya si Once. Nah, kan begitu, ngerti ya? Bicara soal moral dan kejujuran, nah ini ada ya segelintir orang lah ya yang unik-unik lah ya, di mana mereka itu bicara soal moral, bisa bicara soal kejujuran, tapi mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak bermoral dan melakukan hal-hal yang tidak jujur, gitu kan? Ya, begini nih, beberapa pihak yang kerjaannya memfitnah, menyebarkan hoax, menyebarkan permusuhan, ya, mengadu domba, membuat perpecahan, ya, dengan narasi-narasinya, lalu bicara ya soal moral para pimpinan kita, ya, di mana para pimpinan kita itu tidak melakukan hal-hal yang melanggar moral, ya. Orang para pimpinan ya Indonesia dari Pak Soekarno sampai Pak Prabowo itu kan pasti tujuannya mereka memimpin bangsa ini, ya, untuk melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Ketika itu belum bisa terlaksanakan, ya karena memang ada kendala-kendala, ya. Ketika mereka memimpin, ya, akan ditemukan kendala-kendala, baik kendala-kendala dari ya orang-orang yang ingin membuat kegaduhan sehingga program-program pemerintah tidak bisa berjalan dengan sempurna, ya, atau memang ada kejadian-kejadian yang memang tidak bisa dihindari oleh negara ini, ya. Ya misalnya lah yang belum lama ya, baru beberapa tahun, COVID misalnya. COVID itu akhirnya membuat ya kerja-kerja pemerintah, ya, termasuk dengan dana, itu akhirnya tersedot ke urusan COVID, gitu kan, sehingga banyak kerja-kerja pemerintah yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari itu tidak bisa terlaksana. Nah, apakah mereka itu tidak bermoral? Ya enggak kan. Nah, ini yang membuktikan bahwa yang menilai itu adalah orang-orang yang ya tidak bermoral dan tidak jujur juga. Tidak jujur melihat situasi yang terjadi di negara ini. Mereka abaikan hal itu, lalu mereka menyerang pemerintah dengan bahasa-bahasa dan narasi-narasi sesat yang tentu akan menyebarkan hal-hal negatif. Jadi kalau bicara moral dan kejujuran, ya mereka secara moral tidak bermoral dan secara kejujuran tidak jujur. Tapi mau bicara moral dan kejujuran, nah ini kan sesuatu yang aneh bin ajaib. Ya kalau soal utang negara ini sudah sering ya saya jelaskan, ya. Intinya begini aja lah, ya, banyak yang menyalahkan seolah-olah pemerintah ya berhutang, tapi untuk apa gitu kan. Ya kita jangan bicara jauh-jauh lah, jangan bicara proyek, jangan bicara apapun lah ya. Tapi kita bicara lebih ke internal ya, ke diri kita. Bahwa utang negara itu salah satunya dari berbagai ya kebutuhan ya, selain saya katakan sebelum-sebelumnya. Untuk bansos itu bukan hanya urusan bagi-bagi beras, bukan.
Tapi eh, ketika kita isi bensin itu kan harganya sudah ada bantuan dari pemerintah, kita eh, apa melakukan berbagai aktivitas yang harus membayar ya seharga yang seharusnya tidak seperti itu gitu. Jadi banyak, tapi saya nggak bicara itu dulu lah. Saya bicara utang ya. Pertama, utang itu ya itu dipakai ya oleh pemerintah memang bukan untuk kepentingan pribadi ya, tapi memang untuk kepentingan ya masyarakat. Kedua, presiden itu tidak bisa ya berhutang begitu saja ya. Makanya harus mengerti bahwa hutang itu harus ada disetujui oleh baik pemerintah dan DPR. Kalau DPR nggak setuju ya nggak bisa gitu kan. Nah, dan ketiga, dengan kalian bisa nyaman ya, kemana-mana aman, terus tidak ada gangguan keamanan, tidak ada gangguan yang berarti, pergi berangkat kerja, pulang berangkat kerja dengan aman, di jalanan aman, itu adalah salah satu yang dibiayai dari utang negara ya. Jadi semoga paham bahwa utang negara itu bukan mau-maunya pemerintah, bukan mau-maunya presiden, tapi memang dibutuhkan untuk ya membiayai kepentingan negara dan bangsa ini gitu ya. Semoga paham. Ya pertanyaan yang sama ya, apa gunanya ya menyebarkan fitnah, apa gunanya menyebarkan hoax, apa gunanya mengadu domba ya, dan hal-hal negatif lainnya. Ya karena kalau ditanya apa gunanya saya membela ya, saya bukan membela ya, tapi meluruskan sesuatu yang tidak lurus ya atau tidak benar, meluruskan fitnah, meluruskan hoax sehingga sesuatu di negara ini bisa berjalan dengan lebih baik, orang-orang bisa mendapatkan informasi yang benar ya, bukan informasi yang tidak benar. Dan tentu kita harus memberikan pendidikan politik ke masyarakat, bagaimana ya cara kita menanggapi sesuatu informasi. Nah, jadi banyak ya gunanya kalau kita membela atau meluruskan sesuatu yang salah ya tentu bagi negara ini. Nah, yang harus dipertanyakan apa ya kegunaan, apa gunanya, apa manfaatnya menyebarkan permusuhan, menyebarkan hoax. Itu jelas tidak ada gunanya kan. Tapi kenapa itu dilakukan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang sebenarnya menjadi pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Kenapa sih orang mau ya menyebarkan atau melakukan tindakan negatif ya? Apa manfaatnya ya? Apa gunanya? Ya tentu ya kalau kita mau fair-fairan, orang-orang yang melakukan atau menyebarkan informasi yang tidak benar, membuat kegaduhan, tentu mereka menyadari bahwa itu hal yang salah, tapi mereka tetap lakukan. Kenapa mereka melakukan gitu? Apa gunanya? Ya tentu ya ada gunanya bagi mereka karena memang ada kepentingan ya lagi dan lagi kan uang gitu, dimana mereka berani dan mau melakukan hal negatif karena ada sesuatu yang mereka dapatkan, yaitu ya uang. Jadi jelas ya kalau apa gunanya meluruskan sesuatu dan apa gunanya menyebarkan hoax ya. Oh iya, waktu tahun 98 itu waktu zaman reformasi ya itu
kita ya semua itu ya bergerak itu karena kita merasa dirugikan, benar-benar dirugikan ya. Saya udah pernah cerita kan bahwa saya ketika mau bicara sesuatu itu banyak larangannya ya, karena kata mereka tembok di sini itu ada kupingnya gitu kan, sehingga kalau saya bicara nanti bisa diciduk dan segala macam. Nah, jadi kita benar-benar demo saat itu turun ke jalan benar-benar karena kita dirugikan. Bukan ya kebanyakan saat ini ya demo turun ke jalan tapi mereka tidak sama sekali tidak dirugikan gitu kan. Nah, karena waktu itu kebersamaannya kuat dan sama-sama merasa dirugikan, makanya banyak sekali masyarakat yang akhirnya mengeluarkan uang pribadi untuk membuat dapur makanan ya buat para pendemo. Jadi kita itu waktu demo saat itu, waktu turun ke jalan 98, kita benar-benar tidak kekurangan makanan ya. Jadi bermobil-mobil ya makanan yang masuk, bahkan cemilannya roti ya. Roti itu sampai numpuk gitu di mobil-mobil yang dibawa oleh masyarakat. Jadi saat reformasi kita turun itu baik ya mahasiswa, masyarakat umum yang lain gitu, itu benar-benar orang-orang yang merasakan kerugian ya secara pribadi ya, sehingga mereka ya kita semua lah waktu itu turun ke jalan tanpa bayaran. Jadi benar-benar kita turun karena saat itu kita ingin ada perubahan ya, kita turun dan seluruh masyarakat mendukung. Makanya kalau ngelihat yang demo-demo yang sekarang gitu kan, kenapa kurang greget? Karena mereka tidak merasakan kerugiannya sama sekali. Ya, ada beberapa yang gagah-gagahan ya buat di media sosial biar dibilang aktivis ya. Dan ada beberapa yang memang itu kerjaannya gitu. demo demo untuk nyari makan gitu. Nah, itulah bedanya dulu dan sekarang.